Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar untuk membuat kantong tugas. Ini sangat penting ketika anak-anak belajar di rumah. Nah, kantong tugas ini gunanya untuk mengirimkan tugas siswa yang dikirimkan ke guru, dan itu nanti tidak masuk di memori HP tapi masuknya di drive kita. Jadi tidak membebani memori HP kita atau memori komputer kita, karena tugas yang dikirimkan anak itu nanti akan melayang-layang dan berada di drive. Caranya kita menggunakan Google Form, yaitu kita ketik dulu Google Form. Oke. Setelah kita ketik Google Form, kemudian kita masuk dengan menggunakan akun Gmail kita. Kita sudah masuk, sign in, ini sudah akun Gmail kita. Kemudian kita memulai dengan ini kosong, ini tanda plus ya, memulai formulir baru. Kemudian setelah itu kita tinggal mengisi data-data. Yang pertama ini judulnya, karena kita akan membuat kantong tugas, maka kita buat saja, kita tulisi kantong tugas. Kantong tugas contoh ya, ini hafalan surat Atin, misal ini judul. Kemudian setelah itu kita isi identitas anak dulu ya. Jadi anak nanti sebelum mengirimkan tugasnya itu menulis namanya dulu, nama siswa. Kita pilih pakai jawaban singkat. Kemudian tambah lagi selain nama siswa, kelas. Ini tergantung kita ya. Kelas kita pakai jawaban singkat juga. Kemudian setelah kelas kita tambah lagi asal sekolah. Asal sekolah. Nah, jawaban sekali lagi. Kemudian setelah itu langsung saja upload tugas. Nah, kita tulis upload tugas. Nah, untuk upload tugas caranya di kolom sebelah kanan ini kita klik tanda panah ke bawah. Kemudian kita pilih yang upload file ini. Ini upload file, kita pilih klik. Kemudian izinkan responden mengupload file ke drive. Ini kita lanjutkan. Nah, nanti akan ada kotak dialog seperti ini. Kemudian izinkan hanya file tertentu, ini kita klik. Nah, ini ada pilihannya. Ketika kita mengizinkan yang diupload itu berupa dokumen, misalnya berupa PDF, berupa Word dan lain sebagainya, ini berarti dicentang. Kalau berupa Excel berarti ini yang dicentang. Berupa PDF, kemudian berupa video, terus berupa PowerPoint ya, presentasi, terus berupa gambar, dua ini, kemudian berupa audio. Nah, ini bisa kita centang sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau misalnya cari yang aman ya kita centang semua, agar nanti semua yang diupload itu bisa diterima. Kemudian kita memilih jumlah maksimum file. Ini kita bisa membatasi hanya 1 bisa, terus 5 juga bisa, dan paling banyak ini 10 ya. Jadi nanti ketika ini kita setting 10, berarti anak nanti bisa mengirim sebanyak 10 file. Misalnya gambar, berarti bisa mengirim 10 gambar. Kemudian yang bawah
ini ada ukuran file maksimal. Nah, ukuran file maksimal itu nanti file yang akan dikirim anak itu paling banyak ukurannya berapa. Di sini ada pengaturannya, ada 1 MB, 10 MB, 100 MB, 1 GB, 10 GB. Ya, kita buat saja misalnya 1 GB. Karena mungkin yang diupload. Nah, kemudian tulisan formulir ini tidak lagi menerima respon karena satu respon saja dapat melebihi 1 GB batas ukuran total. Oke, kalau tidak bisa berarti kita misal 100 MB. Nah, baru bisa. Karena apa? Totalnya ini di pengaturan hanya 1 GB. Kalau ini misalnya kita pengen membuat 1 GB ukuran file maksimal, maka ini harus kita rubah. Ukuran file maksimal bukan 1 GB tapi 1 tera. Misalnya kita simpan. Nah, baru ini nanti bisa kita rubah ke ukurannya 1 GB untuk satu siswa. Nah, tidak ada peringatan. Oke, jadi kalau sudah kita atur seperti ini, berarti anak nanti bisa mengirim berupa dokumen, berupa PDF, berupa video, gambar, audio, dan lain sebagainya. Kemudian filenya itu bisa paling banyak 10 file, dan ukuran maksimalnya satu anak itu bisa mengirim 1 GB. Ini adalah pengaturannya. Kemudian diklik wajib diisi. Kenapa kalau diklik wajib diisi? Agar nanti kantong tugas yang kita bagikan ke siswa ini nanti tidak bisa terkirim jika upload tugasnya ini tidak diisi. Kemudian ini kita sudah selesai, kita tinggal menyimpan dan mengirimnya. Oke, kita klik kirim. Kemudian kita klik yang tautan. Nah, ini ada tautannya. Nah, tautan ini bisa kita kirim ke anak. Nih, bisa kirim ke anak. Kita salin. Nah, kalau kita itu pengen memperpendeknya juga bisa. Ya, pengen memperpendek dan agar mudah diingat. Kalau modelnya seperti ini, maka ini kan panjang. Dan anak itu atau kita nanti tidak bisa mengira-ngira ini kira-kira kantong tugas apa ya. Maka kita bisa memperpendek dengan menggunakan aplikasi yang lain. Ya, kita buka, namanya adalah gg.gg. Ini kita enter. Kemudian tautan yang ini tadi kita copy ya. Kita copy, setelah itu kita pastekan di sini. Di kotaan ini kita pastekan. Kita pastekan di sini. Nanti akan muncul seperti itu. Kemudian customize-nya dicentang, kemudian kita tinggal menuliskan. Kita tinggal menuliskan misalnya ini tadi kantong tugas admin ya. Kantong tugas admin. Oke, setelah itu kita klik shorten URL. Nah, ini baru nanti yang akan kita bagikan ke siswa. Jadi http://gg.gg/kantong _tugas_ad_tin. Ini jika kita copy, kemudian nanti kita bagikan ke siswa, maka sudah jadi. Nah, ini sudah jadi. Oke ya. Kemudian nanti kalau anak sudah mengirimkan dan kita akan melihat hasilnya, maka kita bisa melihatnya di respon ini. Ya, di respon ini. Nanti kalau anak sudah mengirim, ini kita bisa lihat di sini. Saya beri contoh kantong tugas yang sudah saya buat sebelumnya. Oke ya. Kita tunggu dulu ada contoh hasil kiriman dari siswa. Jadi hasil kiriman dari siswa ini nanti tidak akan hilang selama drive kita masih ada.
Contohnya ini, kelas 5, kantong tugas ajaran terpuji dalam kitab Allah. Ini adalah kantong tugas yang saya bagikan ke kelas 5. Terus ketika kita akan melihat hasil dari yang dikirimkan siswa, maka kita bisa melihatnya di sini. Oke, ini sudah ada responnya, sudah ada 7, berarti sudah ada 7 anak yang merespon. Ini ada mana tadi? Oh, ini ada 7 ya. Ini 7 respon, kita klik. Nah, di sini nanti sudah ada 7 anak yang mengirim itu tadi. Ini sudah ada. Oke, caranya ya kita tinggal membuka saja. Tuh, kita buka. Maka nanti akan muncul tugas siswa ini karena berupa gambar ya. Berupa gambar, maka nanti juga akan muncul gambar siswa sedang tergantung tugas yang kita berikan. Ini gambarnya. Kemudian misalnya bawahnya lagi. Nah, ini tidak di komputer kita atau tidak di HP kita ini nanti. Ini ada di drive. Maka tidak akan membebani komputer kita dan juga tidak akan membebani HP kita. Kalau misalnya kita pengen mendownload ya bisa, ini tinggal di download. Itu cara melihat hasil pekerjaan anak yang dikirimkan ke kantong tugas. Itu ya. Oke, sementara itu semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.